Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang platform kolaboratif untuk pengembangan software atau AI, GitHub dan Notion atau Drive. Bayangkan sebuah skenario di mana kalian sedang membangun sebuah istana megah menggunakan balok-balok susun bersama 10 orang teman. Jika setiap orang membawa baloknya masing-masing tanpa ada instruksi yang jelas, tanpa ada catatan tentang siapa yang membangun gerbang, dan tanpa ada cara untuk membongkar bagian yang salah tanpa merobohkan seluruh istana, maka yang terjadi hanyalah kekacauan. Istana tersebut mungkin akan berdiri, tetapi dengan struktur yang rapuh dan banyak bagian yang tidak presisi. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan artifisial atau AI, fenomena ini jauh lebih kompleks. Setiap baris kode yang ditulis adalah sebuah balok bangunan digital. Ketika sebuah tim pengembang di berbagai belahan dunia ingin menciptakan aplikasi canggih seperti sistem deteksi penyakit berbasis AI atau asisten virtual, mereka membutuhkan ruang kerja yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara bersamaan tanpa saling merusak pekerjaan rekan lainnya. Analogi ini sangat dekat dengan pengalaman kalian saat bermain video game daring bertipe multiplayer atau melakukan live editing pada dokumen tugas kelompok. Keberhasilan sebuah misi dalam game tersebut sangat tergantung pada koordinasi strategi, pembagian peran, dan komunikasi yang lancar. Pembelajaran ini akan mengajak kalian masuk ke dalam dapur industri teknologi modern. Kalian akan belajar bahwa seorang pengembang handal bukan hanya orang yang jago mengetik kode di depan layar hitam, melainkan seorang warga digital yang mampu bergotong royong, berbagi ide, dan menghargai kontribusi orang lain melalui alat-alat kolaboratif. Dengan menguasai platform seperti GitHub dan Notion, kalian sedang memegang kunci untuk berpartisipasi dalam revolusi teknologi global, di mana batas negara bukan lagi penghalang untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pembelajaran informatika fase F, materi ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan kompetensi yang selaras dengan profil pelajar Pancasila dan kebutuhan industri 4.0. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pendekatan pembelajaran mendalam. 1. Peserta didik mampu menganalisis urgensi sistem kontrol versi atau version control system dalam siklus pengembangan perangkat lunak secara kritis untuk mencegah konflik data dan kehilangan informasi. 2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan penggunaan dasar platform GitHub termasuk pembuatan repositori, melakukan pengunggahan kode atau commit dan push, serta mengambil pembaruan dari rekan tim atau pool dengan penuh tanggung jawab. 3. Peserta didik mampu mengimplementasikan strategi kolaborasi lanjut melalui fitur branching dan pull request sebagai simulasi proses peninjauan kode atau kode review yang profesional dan beretika. 4. Peserta didik dapat merancang ruang kerja kolaboratif menggunakan Notion untuk mengelola manajemen proyek, dokumentasi teknis, dan perencanaan alur kerja atau sprint planning secara terstruktur. 5. Peserta didik mampu mengintegrasikan penggunaan Google Drive sebagai media penyimpanan dataset AI yang legal dan etis, serta menghubungkannya dengan alur kerja pengembangan tim. 6. Peserta didik menunjukkan karakter gotong royong dan kemandirian dalam menyelesaikan tantangan teknis melalui diskusi di platform kolaboratif yang mencerminkan kedewasaan sebagai warga digital. Seandainya kalian sedang menulis sebuah kode program yang sangat panjang selama 1 bulan, lalu tiba-tiba laptop kalian rusak atau file tersebut terhapus tanpa sengaja, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana jika ada sebuah mesin waktu yang bisa mengembalikan kode kalian ke kondisi 2 jam yang lalu? Bagaimana cara 1000 orang programmer yang tinggal di negara berbeda bisa bekerja sama membangun satu sistem operasi yang sama tanpa pernah bertatap muka, namun kodenya tetap rapi dan tidak saling tumpang tindih?
Dalam sebuah proyek kecerdasan artifisial, mengapa catatan tentang dari mana data berasal dan bagaimana model dilatih seringkali dianggap lebih berharga daripada hasil akhir aplikasinya sendiri? Jika kalian ingin melamar pekerjaan atau mendaftar beasiswa di bidang teknologi, apakah nilai angka di raport lebih meyakinkan daripada sebuah akun yang berisi jejak karya nyata kalian yang bisa dilihat dan diuji oleh seluruh dunia? Pernahkah kalian merasa kewalahan mengelola tugas kelompok karena informasinya tersebar di grup chat, email, dan catatan kertas? Bagaimana jika ada satu otak digital yang bisa menyatukan semua informasi tersebut secara otomatis? Friends, please share, like, comment, and subscribe to Elsama channel. Salam! Filosofi dan mekanisme GitHub, jantung pengembangan software. GitHub bukan sekedar tempat menyimpan file kode, ia adalah sebuah ekosistem yang dibangun di atas teknologi Git. Untuk memahami GitHub, kita harus memahami konsep Distributed Version Control System atau sistem kontrol versi terdistribusi. Pada masa lalu, jika seorang programmer ingin mengubah kode, ia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh proyek. Git mengubah hal itu dengan memberikan kemampuan untuk membuat snapshot atau rekaman dari setiap perubahan. A. Konsep dasar repositori dan kontrol versi. Repositori adalah wadah utama proyek kalian. Bayangkan repositori sebagai sebuah folder pintar yang tidak hanya menyimpan file, tetapi juga menyimpan seluruh sejarah hidup file tersebut. Dalam pembelajaran mendalam, penggunaan repositori mengajarkan kita untuk berkesadaran atau mindful. Setiap kali kalian melakukan commit atau menyimpan perubahan, kalian diminta untuk memberikan pesan singkat. Pesan ini melatih kemampuan kalian untuk merangkum apa yang telah dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan. Hal ini mencegah perilaku coding buta di mana pengembang sendiri lupa apa yang mereka ubah sehari sebelumnya. B. Kolaborasi melalui branching dan pull request. Fitur paling revolusioner dari GitHub adalah branching atau percabangan. Dalam proyek tim, kita seringkali ingin mencoba fitur baru tanpa mengganggu kode utama yang sudah stabil. Kita bisa membuat cabang baru, bekerja di sana, dan jika semuanya sudah sempurna, kita mengajukan pull request atau PR. PR adalah momen kolaborasi paling krusial. Di sini, rekan tim akan melihat kode kalian, memberikan komentar, dan melakukan diskusi teknis. Ini adalah bentuk nyata dari dimensi komunikasi dan bernalar kritis dalam kurikulum Merdeka. Kode tidak langsung diterima, melainkan harus melewati proses kurasi dan perbaikan bersama. Komponen GitHub. Issues, fungsi utama dalam kolaborasi. Tempat melaporkan bug, saran, atau tugas yang harus dikerjakan. Dampak terhadap efisiensi tim. Memastikan tidak ada masalah yang terlupakan dan pembagian tugas yang jelas. Forking, fungsi utama dalam kolaborasi, menyalin repositori orang lain ke akun sendiri untuk dimodifikasi. Dampak terhadap efisiensi tim, mendorong inovasi tanpa batas dari proyek open source yang sudah ada. Actions, fungsi utama dalam kolaborasi, otomatisasi proses pengujian dan penyebaran aplikasi. Dampak terhadap efisiensi tim, mengurangi kesalahan manusia dalam proses rilis perangkat lunak. Wiki, fungsi utama dalam kolaborasi, dokumentasi internal yang mendalam tentang teknis proyek. Dampak terhadap efisiensi tim, memudahkan anggota tim baru untuk memahami arsitektur sistem dengan cepat. C. Membangun identitas digital melalui portofolio. Bagi siswa fase F, GitHub adalah kartu nama masa depan. Profil GitHub yang penuh dengan aktivitas menunjukkan bahwa kalian adalah individu yang konsisten dan produktif. Banyak perusahaan teknologi saat ini lebih melihat kontribusi seseorang di GitHub daripada gelar akademisnya. Ini selaras dengan prinsip bermakna dalam pembelajaran mendalam, di mana apa yang kalian pelajari di kelas memiliki dampak langsung pada karir dan reputasi profesional kalian di masa depan. Notion sebagai sistem saraf manajemen proyek AI. Jika GitHub menangani teknis coding, maka Notion menangani manajemen informasi dan manusia di belakangnya. Proyek AI sangat membutuhkan keteraturan karena melibatkan banyak elemen,
pengumpulan data, pembersihan data, pemilihan algoritma, hingga evaluasi model. A. Manajemen tugas dengan papan Kanban. Notion menyediakan fitur database yang sangat fleksibel. Siswa dapat membuat papan tugas yang membagi aktivitas menjadi akan dikerjakan, sedang dikerjakan, dalam peninjauan, dan selesai. Hal ini memberikan transparansi total. Tidak ada lagi anggota kelompok yang bisa beralasan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Transparansi ini membangun karakter mandiri dan gotong royong karena setiap orang sadar akan tanggung jawabnya terhadap progres tim. B. Dokumentasi eksperimen AI dan wiki tim. Dalam pengembangan AI, kita sering melakukan eksperimen berkali-kali dengan parameter yang berbeda. Mencatat hasil eksperimen ini sangat penting agar kita tahu model mana yang paling akurat. Notion memungkinkan pembuatan tabel eksperimen yang rapi, lengkap dengan lampiran grafik hasil pelatihan model. Selain itu, Notion berfungsi sebagai wiki atau ensiklopedia proyek di mana aturan tim, visi proyek, dan panduan penggunaan aplikasi disimpan secara terpusat. C. Integrasi dan otomatisasi. Salah satu keunggulan Notion adalah kemampuannya untuk berbicara dengan platform lain. Kita bisa menghubungkan repositori GitHub ke dalam Notion. Setiap kali ada perubahan di GitHub, status tugas di Notion bisa berubah secara otomatis. Begitu juga dengan file dataset di Google Drive yang bisa disematkan langsung di dalam dokumen perencanaan. Ini menciptakan alur kerja yang mulus dan mengurangi waktu yang terbuang hanya untuk mencari file atau menanyakan status tugas. Google Drive, infrastruktur penyimpanan dataset bervolume besar. Dalam ekosistem pengembangan AI, data adalah bahan bakar utama. Namun, file dataset seringkali memiliki ukuran yang sangat besar berupa ribuan gambar, video, atau file teks masif yang tidak cocok disimpan langsung di GitHub karena keterbatasan ruang. A. Pengelolaan data mentah dan keamanan. Google Drive menjadi gudang data yang ideal bagi proyek tim. Namun, dalam fase F, siswa diajarkan untuk mengelola data dengan etika digital yang tinggi. Ini mencakup pemberian izin akses yang tepat, siapa yang boleh melihat atau view, siapa yang boleh mengomentari atau komen, dan siapa yang boleh mengedit atau edit. Hal ini melatih kesadaran akan privasi dan keamanan data yang merupakan elemen kunci dari literasi digital. B. Kolaborasi narasi dan laporan. Selain dataset, Drive digunakan untuk menyusun narasi proyek secara kolaboratif melalui Google Docs atau Slides. Siswa dapat melakukan penulisan bersama atau co-authoring secara real-time, memberikan komentar untuk revisi, dan melihat riwayat versi dokumen. Kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif di dokumen rekan tim adalah praktik nyata dari kemitraan pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Siklus pengembangan AI yang kolaboratif dan mendalam. Penerapan ketiga platform ini tidak boleh dipandang sebagai aktivis terpisah, melainkan sebuah siklus yang utuh. Mari kita lihat bagaimana siklus ini berjalan dalam sebuah proyek AI sederhana di sekolah. 1. Tahap ideasi atau Notion. Tim berkumpul di satu halaman Notion untuk melakukan curah pendapat. Mereka mendefinisikan masalah nyata yang ingin diselesaikan, misalnya deteksi tanaman sakit di kebun sekolah. 2. Tahap pengumpulan data atau Drive. Anggota tim mengambil foto daun tanaman yang sehat dan sakit, lalu mengunggahnya ke folder bersama di Google Drive dengan struktur yang rapi. 3. Tahap perancangan algoritma atau Notion. Tim mencatat arsitektur model AI yang akan digunakan dan membagi tugas coding di papan tugas Notion. 4. Tahap implementasi coding atau GitHub. Setiap pengembang membuat branch baru di GitHub untuk menulis bagian kodenya masing-masing. Mereka melakukan commit dan push secara berkala. 5. Tahap peninjauan atau GitHub dan Notion. Anggota tim melakukan code review di GitHub. Hasil pengujian model AI dicatat kembali di Notion untuk dibandingkan. 6. Tahap refleksi atau Notion. Setelah proyek selesai, tim melakukan pertemuan refleksi untuk mencatat apa yang dipelajari, kesulitan apa yang dihadapi, dan bagaimana kerjasama tim bisa ditingkatkan di masa depan.
Siklus ini mencerminkan 3 fase belajar dalam pembelajaran mendalam: memahami konsep melalui riset di awal, mengaplikasi melalui pengerjaan proyek, dan merefleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Etika dan integritas dalam ekosistem terbuka. Bekerja di platform kolaboratif seperti GitHub berarti kita masuk ke dalam komunitas global. Oleh karena itu, etika menjadi sangat penting. A. Menghargai kekayaan intelektual dan lisensi. Saat mengambil kode atau data dari internet, siswa harus memeriksa lisensinya. Apakah kode tersebut boleh digunakan secara bebas? Apakah kita harus mencantumkan nama pembuat aslinya? Memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia seperti Undang-Undang ITE adalah bagian dari capaian pembelajaran fase F agar siswa menjadi warga digital yang berakhlak mulia. B. Kolaborasi versus plagiarisme. Terdapat garis tipis antara kolaborasi dan plagiarisme. Mempelajari kode orang lain di GitHub adalah hal yang baik, tetapi menyalinya mentah-mentah tanpa pemahaman dan mengklaimnya sebagai milik sendiri adalah pelanggaran integritas akademik. Pembelajaran mendalam mendorong siswa untuk melakukan rekayasa ulang atau reverse engineering, di mana mereka membongkar kode orang lain untuk memahami cara kerjanya, lalu membangun kembali solusi mereka sendiri dengan inovasi baru. C. Tanggung jawab sosial AI. Dalam proyek AI, tim pengembang harus sadar akan adanya bias. Misalnya, jika data yang dikumpulkan hanya berasal dari satu jenis tanaman, maka AI tersebut tidak akan adil dalam mendeteksi tanaman lain. Diskusi mengenai dampak sosial dan keadilan teknologi ini sangat penting dalam membangun penalaran kritis siswa. Dampak psikologis dan karakter. Pembelajaran yang menggembirakan. Pendekatan pembelajaran mendalam menekankan bahwa belajar haruslah menggembirakan atau joyful. Kegembiraan dalam coding kolaboratif tidak datang dari kemudahan, melainkan dari keberhasilan menyelesaikan tantangan yang sulit bersama-sama. Momen ketika sebuah merge konflik atau konflik kode yang bertabrakan berhasil diselesaikan melalui diskusi yang sehat, atau ketika model AI yang dibangun tim akhirnya memberikan prediksi yang akurat, memberikan aha moment yang meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Lingkungan belajar yang aman di platform kolaboratif di mana kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, bukan untuk dihukum, sangat krusial untuk pertumbuhan mentalitas pembelajaran sepanjang hayat. Kesimpulan, menuju kemandirian digital. Penguasaan platform kolaboratif GitHub, Notion, dan Drive di fase F kurikulum Merdeka bukan sekedar tentang belajar menggunakan alat, melainkan tentang mengadopsi budaya kerja masa depan yang berbasis pada kepercayaan, keterbukaan, dan kecerdasan kolektif. Dengan mengintegrasikan platform-platform ini, peserta didik bertransformasi dari sekedar konsumen teknologi menjadi kreator yang cakap dan bijak. Siswa yang terampil dalam menggunakan GitHub akan memiliki jejak karya yang diakui dunia internasional. Siswa yang mahir mengelola informasi di Notion akan menjadi pemimpin proyek yang terorganisir dan visioner. Dan siswa yang bijak menggunakan Drive akan menjadi pengelola data yang etis dan bertanggung jawab. Kesatuan kompetensi ini dibungkus dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan akan melahirkan generasi emas Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara teknis, tapi juga memiliki karakter yang kokoh untuk membangun peradaban digital yang lebih baik. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.